Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Kaprodi Teknik Industri Bapak Gunawan Muhammad MT. Yang saya hormati Bapak Insinyur Gun Sudiryanto selaku DPL. Dan yang saya sayangi panitia dan teman-teman peserta KKL Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KKL Teknik Industri Unisnu Jepara di karoseri Irma Sofyan Malang. Sebelum saya mempresentasikan hasil KKL, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat profil perusahaan Irma Sofyan Malang. Berdiri tahun 1992 yang bermula dari usaha sablon yang didirikan oleh Bapak Irma Sofyan. Sampai tahun 1997, usaha tersebut berkembang menjadi perusahaan karoseri Irma Sofyan yang kita kenal sekarang. Perusahaan ini berkembang di bidang otomotif, di mana perusahaan ini menjalankan bisnis pembuatan bak truk, baik rangkaian hingga pewarnaan. Selanjutnya, sesuai dengan pembagian materi, di sini saya mendapatkan materi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Saya akan lebih condong dalam pembahasan K3. Pertama, di tempat ini menggunakan dua jenis kayu, yaitu kayu merbau dan kayu mahoni, di mana selain kayunya yang sangat cocok untuk bahan pembuatan bak truk, di mana kayunya dari segi kecocokan lebih cocok ketimbang kayu yang lain. Misalnya kayu jati. Kayu jati termasuk kayu yang bagus. Akan tetapi untuk digunakan sebagai papan truk, kayunya sangat gampang pecah saat penyatuan rangka. Untuk proses kayu sendiri dari gelondongan sampai produk jadi kira-kira memerlukan proses 1 minggu. Dan untuk satu gelondong biasanya akan mendapatkan 10-11 lembar dengan ketebalan 4-5 cm. Dari segi keselamatan kerja, dari proses pembuatan bak truk yang ada pada karoseri Irma Sofyan yang berada di Malang, dari segi teknis perlunya evaluasi ke depannya untuk dari segi tempat dan dari segi karyawan saat melakukan pekerjaan di lapangan. Agar mementingkan keselamatan kerja, terutama dari sektor peralatan dan APD yang digunakan saat melakukan pekerjaan. Contohnya, saat melakukan pengelasan, perlunya karyawan membawa peralatan dan keamanan safety, terutama pada indera penglihatan. Saat melakukan finishing, pewarnaan pada bodi, perlunya menggunakan alat bantu pernafasan yang sangat baik. Soalnya karyawan saat bekerja akan langsung terpapar dengan bahan kimia dan bau yang menyengat dari bahan yang digunakan saat melakukan spray pewarnaan pada bodi truk. Dari segi K3 untuk kesehatan kerja para pekerja atau karyawan di karoseri tersebut, agar kedepannya diupayakan atau dipikirkan soal kesehatan kerja teruntuk pada karyawan. Soalnya itu sangat penting dari segi sirkulasi udara untuk pernafasan yang ada di dalam. Pabrik karoseri tersebut masih banyak kekurangan, terutama dalam sektor udara yang sirkulasinya belum sesuai standar, terutama pada proses penyemprotan. Seharusnya karyawan yang melakukan penyemprotan
memiliki tempat khusus yang jauh dari jangkauan karyawan lain. Soalnya, dalam proses penyemprotan, pewarnaan bodi truk akan terjadi percampuran udara yang tidak sehat. Karena zat yang terdapat dalam kandungan cahat dan thinner yang digunakan saat penyemprotan itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Terutama akan menimbulkan beberapa efek samping pernafasan dan lain sebagainya yang berefek dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama dari segi kesehatan karyawan yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian untuk sektor pengamplasan. Sebelum finishing itu pun juga dari segi safety, keamanan dan sirkulasi udaranya pun juga kurang baik. Saya berharap agar kedepannya semoga lebih baik dan dipikirkan dengan sangat matang. Soalnya di situ akan terjadi percampuran udara dari debu yang dihasilkan dari kayu dan bahan kimia. Seperti dembul. Dembul adalah sebuah bahan yang digunakan untuk meratakan pori-pori kayu agar rata dan kemudian diamplas menggunakan alat amplas dari mesin maupun manual yang kemudian akan menimbulkan butiran-butiran debu kecil yang halus, dan itu sangat mengganggu pernafasan dan udara di sekelilingnya. Udara di sekelilingnya juga kurang bersih. Itu mungkin kedepannya perlu dipertimbangkan lagi dan ditindaklanjuti dalam sektor kesehatan. Untuk proses pengelasan yang tadi sendiri saya perhatikan sisi ketiganya tidak ada sama sekali. Semua pekerjanya tidak memakai APD, yang dimana proses pengelasan sendiri termasuk kegiatan yang sangat beresiko baik jangka panjang maupun jangka pendek. Itulah pendapat saya mengenai perusahaan karoseri Irma Sofyan dalam hal K3, yang dimana saya sangat berharap untuk kedepannya bisa lebih diperhatikan untuk keselamatan dan kesehatan kerja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Berikut video pendek proses pembuatan bak truk. Terima kasih.